Tora, beberapa waktu yang lalu saya membaca Anda berbicara di salah satu media mengatakan bahwa tidak menyarankan dari IDAI ini menyarankan untuk tidak ada belajar mengajar sampai dengan Desember 2020. Ya. Itu alasannya mengapa, Dok? Jadi dari IDAI itu menyarankan ke pemerintah itu memang proses belajar mengajar yang artinya tatap muka itu ditunda sampai Desember 2020. Tujuannya apa? Pada saat penyebaran COVID ini masih belum ada tanda-tanda menurun, itu kan memberikan resiko pada anak-anak kalau memang nanti mereka masuk lagi, bergerombol lagi, padahal ini belum ada tanda-tanda menurun, itu artinya ada terjadi gelombang kedua itu. Yang nanti akan malah lebih kerepotan lagi pemerintah. Iya. Dan juga memberikan resiko pada anak-anak, artinya kan ya nanti akibatnya banyak. Nanti kalau misalnya terjadi sakit, akhirnya pemerintah juga kerepotan sendiri kan, biaya kesehatan pasti akan lebih meningkat, nanti konsekuensinya banyak lah gitu. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pada saat dilakukan proses belajar itu mulai tahun 2020, Desember 2020 itu harapannya memang sudah benar-benar aman gitu loh. Jadi ini tidak tidak terjadi gelombang kedua. Alasan pertama tadi, gelombang kedua setelah ini sudah menurun, belum begitu menurun tapi ada gelombang lagi. Terus yang kedua itu nanti memang sudah benar-benar menurun gitu loh. Sudah benar-benar menurun nanti. Jadi sudah insya Allah lebih aman gitu. Nah, tapi tetap ada online, jadi pembelajaran secara online. Tapi saya nggak tahu itu mulainya kapan, saya nggak tahu. Nanti tetap ada kegiatan untuk anak-anak itu. Jadi proses belajar mengajar yang online seperti itu. Ya, baik. Memang sebagian sekolah sudah memulai sekolah virtual ya. Seperti keponakan saya pun juga mengalami hal yang sama gitu. Tetapi ada masalah-masalah yang disebabkan daripada itu adalah kebosanan terhadap anak gitu, atau perubahan sikap mental di anak yang tadinya ini ketemu bersosialis dengan teman-teman, kemudian sekarang hanya melalui virtual, atmosfernya nggak dapet ini dok, gitu kan? Nah, menurut dokter ini harus seperti apa sih gitu? Jadi ya itu memang menjadikan suatu masalah baru. Ya. Jadi dulu ya ini ada gini, saya mau cerita dulu tuh, memang ada suatu kelucuan, artinya gini, bukan kelucuan ya, tapi gini, kita ini sebagai dokter anak, gini kita itu menandai, artinya gini, setelah sejak adanya pandemi ini, itu kan social distancing, semua protokol kesehatan dikerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Penyakit pada anak itu kan penyakit akut ya. Jadi kalau di praktek dokter itu kan yang datang demam, batuk, pilek, mencret, muntahan itu. Nah, ini tuh hilang saat ini. Bergeser ya, bergeser. Jadi yang hilang nggak cuma COVID aja, tapi penyakit infeksi itu hilang gitu loh. Jadi kita di praktek itu, kita itu malah yang banyak imunisasi aja. Anak yang sakit 1-2. Dulu itu seringkali mencret, muntah, ya karena mungkin jajan nggak bersih macam-macam gitu. Nah ini bergeser. Sekarang ini anak sakit sangat jarang. Mungkin yang masih banyak itu malah demam berdarah. Demam berdarah ya. Karena kan itu karena ini pengalaman pribadi ya, artinya di Bangsal itu yang banyak kita rawat malah demam berdarah gitu. Nah ini bergeser sekarang, artinya nggak ada yang sakit, cuma anak-anak itu lebih sering di rumah. Nah kecenderungannya mereka nanti akan lebih sosialisasinya sedikit. Nah, artinya ya mungkin yang akan muncul nanti, mungkin kalau ini terus-terusan ya mungkin ada obesitas, kemudian artinya jadi semangat itu mungkin berbeda ya, kalau bertemu sama online itu kan tetap berbeda ya. Artinya kan mereka kan secara sosial itu juga akan berpengaruh juga, akhirnya anak-anak ini mungkin kalau semangatnya berbeda, mungkin
struggle, mungkin nanti kalau sudah mulai masuk ya mungkin guru-guru itu punya tantangan baru lagi gitu loh. Makanya mungkin sebelum mempersiapkan, mungkin ada tantangan baru mas. Sebelum anak-anak itu mulai masuk lagi, nah ini peran orang tua harus apa namanya berperan ya, supaya mungkin lama-lama jadi kebiasaan dengan anaknya menang di rumah main game gitu aja misalnya seperti itu. Kalau nggak ada kegiatan daring atau online di sekolah ya kegiatannya main game gitu. Nah ini harus orang tua harus kreatif nih, bikinkan suatu aktivitas sehingga kehidupan sosial mereka itu tidak mati begitu saja. Membuat suasana rumah ini menjadi tempatnya belajar bagi mereka dan nyaman ya. Itu kan orang tua harus berperan karena ya yang ketemu sama orang tuanya. Iya. Nanti kalau orang tua cuek aja ya nanti pada saat sudah mulai normal, mulai masuk, nah yang punya tantangan baru gurunya nanti. Gitu. Jadi memang sebagian orang memang bersyukur dengan adanya seperti ini, kondisi seperti ini justru malah semakin mendekatkan diri kepada anak, emosional anak gitu. Harusnya itu yang Iya, tapi juga ada juga yang sebagian orang tua atau parent ini tadi justru malah mendorong, ayo ini harus sekolah lagi karena orang tua juga repot, bekerja begitu kan dok, gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya begini dok, tadi kan imunisasi ini kan penting banget ya. Untuk menjaga kekebalan tubuh si anak tersebut. Tetapi ada ketakutan sebagai orang tua itu pasti ada di tengah COVID-19 ini seperti ini. Itu ketakutan untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Nah, sebetulnya gimana sih di rumah sakit itu dok? Ya, jadi sebenarnya di rumah sakit itu ada area-areanya kan. Ya. Ini area merah, area hijau. Lah, selama anak ini dibawa ke poliklinik dan itu memang khusus, biasanya kan kita kasih waktu khusus juga kan untuk imunisasi. Itu sebenarnya sih aman-aman aja kalau kan kita sudah berusaha untuk di daerah situ memang tidak ada kontak kan gitu loh. Ya. Itu insya Allah ya aman. Dan yang jelas tetap lakukan protokol kesehatan. Itu yang harus dilakukan. Mungkin kalau misalnya pas kebetulan pasiennya mungkin pas banyak, tapi enggak deh, saya jamin enggak banyak banyak ya. Jadi itu kalau misalnya banyak ya jaga jarak aja, yang penting itu. Jadi jaga jarak. Terus misalnya kalau anaknya sudah bisa lari-lari ya usahakan nggak mundar-mandir kemana-mana, mungkin bisa digendong dulu. Karena terus terang mas, di masa pandemi ini mungkin ya saya rasakan pasien itu memang menurun, jadi memang sebenarnya nyaman gitu loh, sebenarnya nyaman, nggak untel-untelan kayak dulu lagi ya. Ada dua dok, memang pasiennya menurun. Yang kedua adalah ketakutan untuk rumah sakit. Iya, dua itu benar. Karena ya itu. Tapi mungkin memang nggak ada sakit sih. Soalnya kita juga membuka layanan online, artinya kalau mau konsultasi lewat online ya monggo silahkan. Cuma ya selama ini konsultasinya juga sedikit juga, artinya kan terbukti memang sakitnya itu menurun gitu loh kondisi. Jadi nggak hanya COVID aja yang hilang, tapi penyakit lain juga hilang gitu. Jadi itu ada hikmah gitu ya. Hikmahnya seperti itu. Karena beberapa pasien itu juga chattingan sama saya lewat WA atau lewat Facebook itu. Ini sama anaknya saat ini ya fine-fine aja gitu enggak. Dulunya itu alerginya sering kambuh ya, mungkin karena kan terpapar dia sekolah kumpul akhirnya kan terpapar juga kan. Sering sakit, sering alerginya muncul. Mungkin sering jajan, mungkin untuk alergi terhadap sesuatu gitu kan. Lah, dalam kondisi ini kan itu kan nggak ada, itu kan nggak terjadi kan, udah nggak sekolah di rumah aja. Ya terus yang lihat anak saya juga paling di rumah, kalau nggak ada lesnya pun online kan gitu. Ya mungkin kesempatan terpapar penyakit lain juga berkurang, tapi harus waspada karena kan kita tinggal di daerah tropis ini ya, buat orang tua nanti ya harus ini tips, tetap dijaga. Jadi jangan hanya fokus ke COVID, malah yang dicari itu malah berita-berita yang mengerikan di COVID kan. Jadi nanti malah juga pengaruh juga, nanti psikisnya juga stres, akhirnya malah kondisi kalau stres itu imunitasnya bisa menurunkan. Jadi apabila stres dengan membaca berita-berita tentang COVID ini mempengaruhi tubuh kita atau pikiran kita menjadi stres, kemudian menurunkan imunitas ya. Betul. Ya, betul, itu betul sekali. Jadi jangan sampai kita itu malah gara-gara ini kita itu tidak bisa mengembangkan pikiran yang positif gitu. Kembangkan terus pikiran positif. Malah nanti kita lupa bahwa kita juga harus jaga kebersihan rumah.
Padahal pemerintah kan nganjurkan tuh 3M tuh, Iya. menguras, menutup, menimbun kan gitu Iya. kan. Itu kan tujuannya mencegah demam berdarah. Nah, lupa. Nah. Jadi banyak nyamuk juga di rumah. Wah, ya Iya, sudah. iya. Ya makanya kan harus apa namanya? Kesinambungan. Nah, ini tip yang menarik pemirsa. Jadi selalu berpikir positif di tengah pandemik, karena berpikir kalau kita terlalu banyak baca berita COVID, justru malah menurunkan imunitas. Ini Betul. sangat berbahaya sekali. Betul. Gitu. Terus kemudian tipsnya bagaimana dok dengan perubahan yang tadinya sekolah ketemu dengan teman-temannya, kemudian sekarang hanya di rumah, Nah, sekolah virtual. Ini kan ada perubahan sikap mental terhadap anak ya. iya betul. Mungkin jadi lebih ke, mungkin bagi orang tua yang tidak tahu, mungkin ya udah dikasih YouTube aja, yang penting dia diem aja deh gitu kan. Tetapi dampak psikologinya apa saja ya dok ya? Ya terutama itu tadi anak jadi asosial ya. Artinya kan mungkin ya itu tadi dia menganggap gadget itu temennya kan gitu. Ya. Kan jadi seperti itu. Ya. Tapi kan perkembangan anak itu kan menuntut hubungan sosial. Ya. Nah, itu yang harus orang tua pahami. Jadi jangan biarkan anak itu diem aja, ya diajak ngomong, diajak bertukar pikiran sekemampuannya dia gitu loh. Nanti kalau wis bocah aku seneng diem aja wis, aku tak kerjaan yang lain gitu. Ya, ya. Jangan sampai seperti itu, ya diajak mau apa. Ya walaupun luangkan waktu lah, sedikit-sedikit diajak ngobrol apa aja gitu loh. Walaupun cuma sebentar gitu. Ya. Tapi luangkan waktu. Ya kita semua mengalami ini ya mas ya, semua kan dengan kondisi resesi segini kan ya orang tua juga pusing juga kan. Iya, betul, banyak tingkat stres meningkat juga. Akhirnya caranya supaya tetap dapat duit, akhirnya sampai lupa akhirnya harus berinteraksi dengan anak. Ya mungkin cobalah kita berikan mereka itu suatu kegiatan yang tidak hanya terpaku di layar monitor saja seperti itu, baik itu layar monitor laptop, PC ataupun HP, sama aja. Jadi jangan sampai terpaku itu aja. Jadi kasih kegiatan-kegiatan. Misalnya kalau ada sempat yo diajarin saya mengaji, nanti les nyanyi atau mungkin apa bermain game apa monopoli atau apa yang mendidik gitu. Pokoknya harus ada itu. Jangan sampai seharian 24 jam full di depan layar komputer. Wis. Atau gitu.